Selamat pagi, perkenalkan nama saya Iksan Aditama dengan NIM 210217597. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir dengan dosen pengampu Pak Andi Rizky Pauzi. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan hasil dari tugas TPL saya yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, dan yang terakhir adalah metode penelitian. Saya mengangkat judul dengan tugas TPL ini adalah analisis penguasaan bahasa Inggris oleh waiter atau waitress dalam menunjang operasional kerja di restoran Kayu Manis Hotel Tentrem Yogyakarta. Baik, langsung kita masuk saja ke latar belakang. Kenapa saya memilih untuk mengambil judul analisis penguasaan bahasa Inggris oleh waiter atau waitress dalam menunjang operasional kerja di restoran Kayu Manis Hotel Tentrem Yogyakarta. Latar belakang yang pertama adalah pariwisata dan industri perhotelan adalah sektor ekonomi yang terus berkembang pesat di seluruh dunia, terutama dalam era globalisasi dan konektivitas yang semakin meningkat. Hotel mewah dan restoran eksklusif semakin banyak dibangun untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang makin beragam. Departemen Food and Beverage merupakan salah satu departemen inti dalam industri perhotelan yang bertanggung jawab atas pelayanan makanan dan minuman. Bagian Food and Beverage Service dalam departemen ini juga memiliki peran yang penting dalam menciptakan pengalaman kuliner yang luar biasa bagi para tamu hotel. Setelah itu, dalam konteks restoran, pelayanan yang prima menjadi faktor krusial untuk memberikan kesan positif kepada tamu. Seperti yang disebutkan oleh Rahmayanti 2013. Waiter atau pelayan berperan sebagai duta hotel yang langsung berhubungan dengan para tamu. Mereka bertanggung jawab untuk menyambut tamu dengan ramah, membantu dan memandu mereka dalam memilih menu, menyampaikan informasi mengenai hidangan dengan jelas, memberikan rekomendasi, dan dengan sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan oleh para tamu. Kemudian, pada era globalisasi ini, bisnis perhotelan semakin banyak dihadapkan oleh pada beragam tamu dan dalam berbagai negara dan latar belakang budaya. Dan bahasa yang berbeda juga. Setelah itu, penting bagi pelayanan di Food and Beverage Service untuk memiliki kemampuan penggunaan bahasa Inggris yang baik, karena mereka berhadapan dengan tamu-tamu asing dari luar. Setelah itu, bahasa Inggris telah menjadi bahasa yang universal dan penting dalam dunia pariwisata perhotelan. Seperti yang disebutkan oleh Joseph Mungat, Arts and College. Hotel sebagai salah satu sektor utama dalam industri pariwisata menempatkan bahasa Inggris sebagai salah satu kualifikasi yang penting bagi tenaga kerjanya, terutama bagi pelayan atau waiters atau waitress. Keahlian berkomunikasi ini menjadi kunci dalam memberikan pelayanan yang unggul dan profesional kepada tamu-tamu internasional. Selain itu, kemampuan bahasa Inggris juga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dalam restoran. Waiter yang mampu berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris akan lebih cepat dalam menerima pesanan, menyampaikan pesanan ke dapur, menjalankan berbagai tugas lainnya. Hal ini akan mengurangi potensi kesalahan dalam pelayanan, menghindari ketidakpahaman antara pelayan dan tamu, serta meningkatkan produktivitas tim Food and Beverage Service secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan mengangkat topik rumusan masalah yang saya pikirkan penting dalam analisis ini. Yang pertama adalah bagaimana tingkat penguasaan bahasa Inggris oleh para waiters di hotel, dan apakah ada perbedaan tingkat kemampuan bahasa Inggris di antara mereka. Yang kedua, apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi oleh para waiters dalam menguasai bahasa Inggris dan bagaimana pengaruhnya terhadap operasional kerja di hotel. Baik, kita masuk kepada landasan teori. Ada dua landasan teori yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah waiter atau waitress. Yang kedua adalah kemampuan bahasa Inggris. Baik, kita langsung masuk saja kepada waiter atau waitress. Waiter atau waitress terkenal dengan sebutan steward atau komis derang. Menurut Sugiarto, 1996,
Pramusaji adalah karyawan restoran atau room service yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan akan kebutuhan makanan dan minuman bagi tamu di hotel. Pramusaji merupakan fungsi dan jabatan yang terdapat di berbagai bagian penjualan makanan dan minuman food and beverage department, seperti restoran, room service, banquet, dan bar. Kemudian, pendapat para ahli yang lainnya adalah, menurut Atmojo 2005, waiter atau waitress adalah seorang yang menyajikan makanan dan minuman di dalam sebuah restoran atau bar. Atmojo juga menyatakan bahwa waiter atau waitress adalah karyawan atau karyawati di dalam sebuah restoran yang bertugas menunggu tamu-tamu, membuat tamu merasa mendapat sambutan dengan baik dan nyaman, mengambil pesanan makanan dan minuman, serta menyajikannya, juga membersihkan restoran dan lingkungannya, serta mempersiapkan meja makan untuk tamu berikutnya. Pendapat yang lain adalah dari Sukresno dan Pendit tahun 1998 bahwa pramusaji disebut juga waiter atau waitress, karyawan atau karyawati restoran hotel yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melayani kebutuhan makan dan minum bagi para pelanggan hotel secara profesional. Setelah saya mengutarakan berbagai pendapat ahli di atas, maka dapat digambarkan bahwa peran waiter atau waitress dalam industri perhotelan dan restoran sangat vital dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada pelanggan atau tamu. Mereka diharapkan mampu memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan bagi para pelanggan dengan cara menyajikan makanan dan minuman secara profesional, sopan, dan efisien. Yang kemudian, landasan teori kedua adalah kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan berbahasa seorang waiter atau waitress bisa dilihat dari 4 aspek, yaitu membaca, mendengarkan, berbicara, atau menulis, dan menulis. Yang pertama, reading atau membaca. Menurut Nur Hadi, 2016, membaca adalah proses pengolahan bacaan secara kritis kreatif yang dilakukan pembaca untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bacaan itu, yang diikuti oleh penilaian terhadap keadaan, nilai, fungsi, dan dampak bacaan itu. Kemampuan membaca seorang waiter atau waitress menjadi penting. Mereka seringkali harus membaca pesanan, catatan khusus dari pelanggan, atau informasi penting lainnya. Oleh karena itu, kemampuan membaca sangat dibutuhkan. Kemudian listening itu kemampuan mendengarkan atau menyimak, penting bagi seorang waiter atau waitress karena mereka harus memahami pesanan dan pelanggan dengan tepat, mendengarkan permintaan khusus dan tanggapan dari pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Kemudian speaking, kemampuan berbicara menjadi terampilan kunci bagi seorang waiter atau waitress karena mereka harus berinteraksi dengan pelanggan setiap hari. Writing atau menulis, kemampuan menulis juga bisa menjadi bagian yang penting bagi seorang waiter atau waitress, meskipun mungkin tidak sepenting 3 aspek sebelumnya. Mereka perlu memiliki kemampuan menulis yang cukup untuk mencatat pesanan pelanggan atau catatan khusus yang diberikan oleh pelanggan. Kita masuk kepada bagian terakhir, yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif berfokus pada pencarian data langsung dari konteks peristiwa sebagai upaya untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa tersebut sesuai dengan realitasnya. Yang berarti menjadikan berbagai peristiwa tersebut koheren, mungkin, dan melibatkan perspektif partisipatif dalam berbagai peristiwa tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dengan kuesioner terbuka, serta kajian pustaka. Akan saya jelaskan untuk observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung peristiwa atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati dan mencatat apa yang terjadi secara objektif tanpa mengintervensi atau mengubah situasi yang sedang diamati. Kemudian pada wawancara dengan kuesioner terbuka, adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan responden melalui sebuah wawancara. Kuesioner terbuka memberikan keleluasan bagi responden untuk menjawab pertanyaan lebih luas dan mendalam, karena mereka tidak terbatas pada pilihan jawaban tertentu. Kemudian, kajian pustaka atau tinjauan literatur adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pencarian, analisis, dan sintesis sumber teks yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini bisa berupa jurnal ilmiah, buku artikel, atau dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Baik, sekian presentasi mengenai tugas TPL saya. Saya Iksan Aditama, saya undur diri, dan terima kasih.